I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Veronica Neneje, NIM 29020250016, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah Manajemen Keuangan. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan, Ibu Iva Masrifa. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi, yaitu materi investasi pada aset tetap. Pengertian investasi. Investasi adalah pengaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang. Investasi dapat diartikan sebagai kepemilikan sumber-sumber jangka panjang yang akan bermanfaat untuk beberapa periode akuntansi. Sehingga kepemilikan atau komitmen tersebut harus didasarkan pada tujuan perusahaan serta akibat-akibat ekonomisnya terhadap laba perusahaan dalam jangka panjang. Investasi pada hakikatnya adalah penempatan sejumlah dan pada saat ini dengan harapan dan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Investasi pada umumnya membutuhkan dana yang cukup besar dan memiliki risiko serta ketidakpastian di masa depan. Maka dari itu, perusahaan memerlukan perencanaan dan pengambilan keputusan yang tepat sebelum mengeluarkan dan untuk investasi. Meskipun risiko dan ketidakpastian terdapat dalam investasi, tetap saja investasi memiliki arti yang sangat penting bagi perusahaan. Yang berikutnya, yang pertama itu ada dana yang dikeluarkan akan terkait untuk jangka waktu yang panjang. Ini berarti perusahaan harus menunggu selama waktu yang panjang atau lama sampai keseluruhan dana yang tertanam dapat diperoleh kembali oleh perusahaan. Ini akan berpengaruh bagi penyediaan dana untuk keperluan lain. Yang kedua itu ada investasi. Investasi dalam aktivitas tetap menyangkut harapan terhadap hasil penjualan di waktu yang akan datang. Kesalahan dalam mengadakan forecasting akan dapat mengakibatkan adanya overstatement atau understatement dalam aktivitas tetap. Apabila investasi dalam aktivitas tetap lebih besar bagi perusahaan, sebaliknya jika jumlah investasi dalam aktivitas tetap lebih kecil dapat mengakibatkan kekurangan peralatan. Yang ini dapat mengakibatkan perusahaan bekerja dengan harga pokok yang tinggi, sehingga dapat mengurangi daya bersaingnya atau kemungkinan lain. Yang ketiga itu ada pengeluaran dana untuk keperluan tersebut biasanya meliputi jumlah yang besar. Jumlah dana yang besar itu mungkin tidak dapat diperoleh dalam jangka waktu yang pendek atau mungkin juga dapat diperoleh sekaligus. Yang terakhir itu ada kesalahan dalam pengambilan keputusan mengenai pengeluaran modal akan tersebut mempunyai akibat yang panjang dan berat. Kesalahan dalam pengambilan keputusan ini tidak dapat diperbaiki tanpa adanya kerugian. Yang berikutnya ada tujuan investasi. Untuk mencapai keputusan yang baik, diperlukan ketegasan dalam menentukan tujuan yang diharapkan. Berikut adalah tujuan diharapkan dalam bidang investasi, yaitu yang pertama ada terciptanya keberlanjutan atau continuity dalam investasi tersebut. Yang kedua itu terciptanya keuntungan yang diharapkan. Yang ketiga, terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham, turut berkaitan adil bagi pembangunan bangsa. Yang berikutnya ada investasi dalam perusahaan usaha. Investasi jenis ini merupakan pengeluaran untuk menambah kapasitas produksi atau operasi menjadi besar dari sebelumnya. Pada investasi ini penting juga adanya pertimbangan mengenai faktor risiko yang berbeda untuk tiap-tiap investasi, pajak penghasilan, dan nilai waktu uang, karena ketiga faktor tersebut menentukan aliran kas di masa yang akan datang. Yang berikutnya ada jenis-jenis pengusulan investasi.
Jenis-jenis usulan investasi dapat diklasifikasikan dalam beberapa macam usulan investasi. Yang pertama itu, pada umumnya, keputusan mengenai investasi penggantian adalah yang paling sederhana, yaitu misalnya suatu aktiva yang sudah aus atau berut atau usin obsolete yang harus diganti dengan aktiva baru. Kalau produksi akan tetap dilanjutkan, secara umum dapat dikatakan bahwa sebagian besar dari keputusan mengenai investasi penggantian dapat diperhitungkan dengan lebih mudah. Yang berikutnya ada pergolongan investasi. Yang pertama itu investasi yang tidak menghasilkan laba. Investasi jenis ini timbul karena adanya peraturan pemerintah atau karena syarat-syarat kontrak yang telah disetujui, yang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakannya tanpa mempertimbangkan laba atau rugi. Yang kedua itu investasi yang tidak dapat diukur labanya. Investasi ini dimaksudkan untuk menaikkan laba, namun laba yang diharapkan akan diperoleh perusahaan dengan adanya investasi ini sulit untuk dihitung secara teliti dalam mempertimbangkan investasi jenis ini. Yang ketiga itu ada investasi dalam pergantian ekuipmen. Investasi ini meliputi pengeluaran untuk penggantian mesin dan ekuipmen yang ada dalam pergantian mesin dan ekuipmen. Biasanya dilakukan atas dasar pertimbangan adanya penghematan biaya yang akan diperoleh adanya kenaikan produktivitas adanya penggantian tersebut. Yang berikutnya adalah investasi penambahan kapasitas, termasuk dalam golongan investasi. Penambahan kapasitas misalnya penambahan jumlah mesin atau pembukaan pabrik baru. Investasi penambahan kapasitas sering juga bersifat investasi pergantian, misalnya mesin yang sudah tua yang tidak efisien akan diganti dengan mesin baru. Yang berikutnya investasi penambahan jenis produk baru. Investasi penambahan jenis produk baru di samping telah menghasilkan produk yang diproduksi pada waktu ini. Yang berikutnya investasi lain-lain, termasuk dalam golongan investasi lain-lain adalah usul-usul investasi yang tidak termasuk dalam ketiga golongan tersebut, misalnya investasi untuk pemasangan alat pemanas atau alat pendingin yang pemasangan sistem musik dimasukkan untuk dapat meningkatkan moral para karyawan. Yang berikutnya ada metode analisis dan gaya modal perlu juga dipertimbangkan. Faktor-faktor penting lainnya dalam mengambil keputusan penanaman modal atau investasi. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah kondisi ekonomi. Setiap perusahaan perlu mengevaluasi akibat perubahan kondisi ekonomi yang dihadapinya terhadap keputusan penanaman modal. Yang kedua itu ada tingkat inflasi. Inflasi dapat berpengaruh analisis keputusan penanaman modal jika tingkat inflasi masukan bersama dengan besarnya tingkat inflasi keluaran. Yang ketiga itu ada evaluasi risiko. Risiko bisnis dapat menunjukkan kemungkinan adanya tidak tercapainya hasil yang diharapkan, atau proyek risikonya tinggi adalah proyek yang mencapai laba yang besar. Jika sukses namun akan mengakibatkan rugi yang besar apabila gagal. Yang berikut ada kriteria keputusan investasi. Yang pertama itu pengambilan keputusan adalah proses pemilihan suatu alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia. Proses pelaksanaan, perencanaan, dan penilaian kinerja membutuhkan aspek pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan terdiri dua macam, yaitu pengambilan keputusan taktis dan pengambilan keputusan strategik. Pengambilan keputusan taktis adalah pengambilan keputusan yang didasarkan pada pemilihan di antara beberapa alternatif dengan mempertimbangkan waktu yang segera dan tinjauan yang terbatas. Yang berikutnya adalah sifat proyek investasi, yaitu pembuatan keputusan investasi yang relatif besar dalam kegiatan jangka panjang sering disebut sebagai pengangguran modal. Terdapat dua sifat pengangguran modal yang dapat dipertimbangkan, yaitu proyek independen merupakan proyek yang apabila diterima atau ditolak tidak akan berpengaruh terhadap arus kas proyek lainnya. Yang kedua itu ada proyek yang bersifat saling meniadakan, itu merupakan proyek investasi yang apabila diterima akan menghalangi penerimaan proyek lainnya.
Yang berikutnya ada metode penilaian keputusan investasi. Metode yang digunakan untuk menilai keputusan nilai waktu uang dan diskonto adalah model yang mempertimbangkan. Yang berikutnya ada metode non-diskonto. Metode yang termasuk dalam model ini yaitu yang pertama, payback method adalah waktu yang diperlukan untuk memperoleh investasi awalnya kembali dengan menggunakan proses dan aliran kas neto, sehingga dapat dikatakan dari suatu investasi mampu menggambarkan panjangnya waktu yang untuk dana yang tertanam pada suatu investasi dapat diperoleh kembali. Rumus perhitungan untuk payback period dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu rumus perhitungan payback period yang belum memperhitungkan pajak penghasilan. Itu payback period dalam tahun, itu investasi dibagi laba tunai rata-rata per tahun. Yang kedua itu ada rumus perhitungan payback period yang belum memperhitungkan pajak penghasilan atau payback period dalam tahun, investasi dibagi kas masuk bersih. Kelemahan payback method yang pertama itu ada payback method tidak mempertimbangkan kinerja investasi setelah investasi pokok kembali. Yang kedua yaitu ada payback method ini tidak memperhitungkan nilai waktu uang atau kelebihan payback. Kelebihannya itu yang pertama ada payback method memiliki cara perhitungan yang lebih sederhana. Yang kedua itu payback method cocok untuk proyek berisiko tinggi untuk diperkirakan. Yang ketiga itu payback method dapat digunakan sebagai penilaian proyek mana yang lebih cepat menghasilkan laba tunai. Yang berikutnya ada ROI atau laba rata-rata dibagi investasi rata-rata investasi awal. Capital budgeting, arti penting capital budgeting bagi perusahaan. Yang pertama itu dana yang dikeluarkan atau terkait untuk jangka waktu yang panjang. Yang kedua itu investasi dalam aktiva tetap menyangkut harapan terhadap hasil penjualan di waktu yang akan datang. Yang ketiga, pengeluaran dana untuk keperluan tersebut biasanya meliputi jumlah yang besar. Yang keempat, kesalahan dalam pengambilan keputusan modal tersebut akan mempunyai akibat yang panjang dan berat. Yang berikutnya ada cash flow. Setiap usul pengeluaran modal yang mengandung dua cash flow, yaitu yang pertama, aliran kas keluar neto, yaitu yang diperlukan untuk investasi baru. Yang kedua, aliran kas masuk neto tahunan, yaitu sebagai hasil investasi baru tersebut. Yang berikutnya ada pergolongan usul-usul investasi didasarkan menurut kategori. Yang pertama, investasi pergantian. Yang kedua, investasi penambahan kapasitas. Yang ketiga, investasi penambahan jenis produk baru. Yang keempat, investasi lain-lain. Aliran kas dalam investasi. 3 macam aliran kas yang terjadi dalam investasi yaitu yang pertama, inflow cash flow merupakan aliran kas yang berhubungan dengan pengeluaran kas pertama kali untuk keperluan investasi. Yang kedua, operational cash flow merupakan aliran kas yang terjadi selama umur investasi dan berasal dari pendapatan yang diperoleh dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan. Operational cash flow biasanya diterima setiap tahun selama umur ekonomis investasi yang berupa aliran kas masuk bersih. Yang berikutnya itu perhitungan project. Yang pertama itu perhitungan biasanya project bila investasi menggunakan model sendiri. Itu profit sama dengan laba bersih setelah pajak ditambah depresiasi. Yang kedua itu perhitungan besarannya project bisa investasi menggunakan modal sendiri dan hutang. Project sama dengan laba bersih setelah pajak ditambah depresiasi ditambah bunga atau 1 dibagi pajak. Yang berikutnya ada terminal cash flow merupakan aliran kas masuk yang diterima perusahaan sebagai akibat habisnya umur ekonomi suatu proyek investasi. Terminal cash flow dapat diperoleh dan nilai sisa ratio dan aktiva dan modal kerja yang digunakan untuk investasi. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.